training yang baru, ini wajah baru, sebenarnya udah lama ya, tapi sekarang aja kelihatan baru. Masih wajah. Ada tim yang lain yang saya hormati, Bapak tamu undangan, peserta sosialisasi, diantaranya ini ada dari FKSPB, kemudian FKPG, FKDT, Pokja, kemudian BKBRI, kemudian beberapa pondok pesantren yang mewakili pondok pesantren yang ada di Kabupaten Timur. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi menjelang ini alhamdulillah kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka kita mengikuti kegiatan yang insyaallah sangat penting, yaitu dalam peningkatan kualitas pendidikan keagamaan yang ada di daerah kita khususnya Jawa Timur, yaitu dalam rangka sosialisasi bantuan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam tahun 2023. Selanjutnya sholawat serta salam Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kabid, Bapak para guru, pengurus PPG LPG Pondok Pesantren yang berbahagia. Jadi sesuai dengan apa yang kami layangkan undangan lewat WA bahwa pada hari ini kita sama-sama kumpul untuk mengikuti kegiatan sosialisasi bantuan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam tahun 2023. Dan kami yakin bahwa di antara kita semua ketika melihat undangan ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kami, tetapi mungkin kami tidak mampu jawab, maka pada hari ini sudah hadir di hadapan kita itu Bapak Kabid bersama tim yang akan menjawab semua pertanyaan keluh kesah terkait dengan masalah bantuan ini. Sehingga kami berharap supaya pertemuan ini nanti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan keluh kesah yang selama ini belum dirasakan terkait dengan bantuan pada tahun 2022, sehingga pada tahun 2023 insya Allah akan bisa dijawab dan mudah-mudahan dapat, itu harapan kita. Bapak Kabid yang berbahagia, jadi pada hari ini kami mengundang 35 orang, termasuk dari kabupaten juga menjadi 40, diantaranya dari FKSPB yang diwakili oleh Sekretaris FKSPB, setiganya Pak Tan Guru Gunawan, kemudian dari Pokja PG, kemudian dari FKPG Forum Komunikasi Pendidikan FKPG, kemudian FKDT ada di belakang, kemudian ada BKBRI yang menangani PPG juga, kemudian ada beberapa pondok pesantren dari pondok pesantren dari Landasan Pancor, dan Irsyadul Ummah dari Anjani, kemudian dari Melati, dan banyak kita pakai perwakilan sehingga alhamdulillah hadir pada saat ini 35 orang dari pondok, kemudian dari kita 5 orang yang akan mengikuti kegiatan ini. Oleh karena itu, pertama-tama kami selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kabid bersama tim atas kesediaannya untuk hadir di tempat ini dan merangka memberikan kita arahan sambutan terkait dengan masalah bantuan ini. Dan tentu kami ucapkan mohon maaf nanti kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Oleh karena itu, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini, mari kita awali dan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan pengarahan atau sambutan dari Bapak Kepala Bidang Pakis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada beliau disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasih Pontren Kabupaten Lombok Timur, Pak Haji Makinuddin. Jadi sudah biasa, jadi beliau ini kemana saya kasih ikut, jadi ikut jadi kasih haji. Jadi kita sudah berangkat haji, mutasi ke Kabid Pakis, ikut beliau ini menjadi keren, makanya luar biasa. Jadi hal-hal untuk koordinasi kami terkait dengan apa yang menjadi fungsi di kantor wilayah, jadi sudah terbiasa sama Pak Kasih ini, dan alhamdulillah kami sampaikan terima kasih Pak Kasih sudah bisa menghadirkan teman-teman kita, baik itu para pemimpin kita, para forum kita, baik FKDT, kami, dan termasuk juga dari PKSPB Pak Guru Mempurayang jadi terlambat. Jadi memang sekarang untuk perjalanan Mataram
paling 45 menit. Makin dikit dia sudah berjam. Dulu yang pakai motor malah 45 menit, pakai Jimny Kodok ya lebih cepat lagi 35 menit. Tapi sekarang sudah 2 jam, makanya besok coba ada acara di Lombok Timur jam 9 lah. Jam 9 jadi tidak lama menunggu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya, tentu terima kasih dan kita anggap ini sebuah silaturahmi. Silaturahmi intinya adalah sesuai dengan tema bahwa kami akan melakukan sosialisasi bantuan pondok pesantren dan pendidikan agama Islam. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Kasih, karena izin Tuan Guru jadi menyelam minum susu. Jadi yang bersama Kasih PAI ini ada misi khusus ke Lombok Timur juga, di samping memberikan sosialisasi, kami juga lagi berupaya memperjuangkan karena kita di pendidikan agama dan keagamaan Islam di Pakis ini juga bertanggung jawab dan melayani untuk guru PAI. Sedangkan guru PAI kita ini adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah umum. Pergi dia ke Mediknas, dia seperti anak tiri. Pergi dia ke kantor wilayah atau kemana, dia juga tidak anak kandung. Nah, ini yang perlu kita akan cari, dan kebetulan sertifikasinya kemenanglah yang bertanggung jawab. Walaupun ASN ataupun guru PAI itu ada di Diknas pengangkatannya, tetapi untuk tunjangan profesi gurunya di kita. Nah, ada hal yang sangat besar kita punya sekarang ini, guru PAI kita di Lombok Timur khususnya sekitar berapa 1.600 ini yang akan kami perjuangkan untuk PPG-nya. Dan syarat untuk keluar tunjangan profesi guru harus melalui PPG. Nah, PPG ini harus dibiayai oleh Pemda, satu orang itu 5 juta. Nah, pelaksanaannya ada di LPCK, dalam hal ini di UIN Mataram. Bisa juga di UIN Mataram, kita membuat MOU sama UIN Mataram, tidak terlalu banyak biaya untuk itu. Nah, inilah yang akan kami perjuangkan. Dan kita tahu juga semua 10 kabupaten kota ini kan lagi refocusing lah istilahnya. Jadi jangankan di mau membiayai guru PAI kita satu orang 5 juta untuk PPG, mungkin ada skala prioritas lebih baik dipakai untuk bedah rumah ya Pak Lutfi. Nah itu Pak. Nah ini tetapi hak-hak guru kita ini yang harus kita perjuangkan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, para tokoh, tentunya juga ini sekedar gambaran ilustrasi saja. Kita di pertama walaupun apa yang ada di bidang Pakis ini, jadi yang dulu namanya bidang pondok pesantren Bapak Ibu. Jadi terkenalnya bidang pondok pesantren, berubahlah regulasi itu PMA tahun 2013, maka berubah menjadi kepala bidang Pakis. Nah Pakis ini tentu akan yang disebut dengan pendidikan agama dan keagamaan Islam. Ada seksinya di situ, ada pondok pesantren, ada pendidikan agama Islam, ada sistem informasi ilmiah, ada juga pendidikan TPG dan diriah madin istilahnya, dan termasuk juga sektor untuk PAI dari tingkat SD dan sampai dengan tingkat menengah. Nah, jadi ini yang menjadi fungsi kami. Perpanjangan tangan kami di kabupaten adalah Pak Haji Makir yang selalu kasih konkret, termasuk Pak Haji Hanan kemarin ya. Jadi ada kasih PAI juga di sini. Jadi dua seksi ini yang kami pegang di satu bidang. Nah makanya ketika kita lakukan koordinasi kaitan PAI maka lain. Ada juga tipologi yang berbeda. Di 5 hanya baru pontren berkaitan dengan PAI. Nah itulah perlu kita melakukan sosialisasi apapun yang menjadi program. Dan untuk kita mereview sedikit Bapak Ibu, kita kemarin ada bantuan. Sekarang bantuan ini sudah menggunakan transformasi digital. Ada yang beranggapan ketika transformasi digital ini kita terapkan Pak Lutfi, termasuk yang ada di Singkah kalau di Papua itu, ya mungkin sudah mendengar kenapa pernikahan ini sekarang kok tambah sulit pendaftarannya, padahal sistem sudah transformasi digital. Jadi ini bukan kejadian di NTT, tapi kejadian di Lampung ya katanya. Salah satu staf keluarga kita mengatakan itu sudah makan ketika pakai laptop ini malah lambat katanya.
Nah artinya sekarang sudah budaya itu tidak. Justru kita digitalisasi ini sekarang sudah menjadi cepat. Jadi tidak perlu lagi kita membuat proposal, memegang bukti penerimaan, tetapi sudah kita di HP kita, Android kita, ataupun di smartphone kita sudah bisa kita ajukan. Nah, bukan saja kita ngajukan di level kantor wilayah, tetapi di pusat juga sekarang sudah mulai terbuka. Nanti akan kita tanyakan apa-apa yang ada di tingkat kantor wilayah dan apa saja yang ada di pusat. Nah inilah tujuan kita sekarang mensosialisasikan itu. Jadi mohon maaf, peralihan dari transformasi digital ini juga harus wajib balutnya. Jadi wajib dan kita ikuti. Ada juga mohon maaf ini dulu. Ketika anak-anak kita sekarang ini mohon maaf umur 4 tahun dan umur 5 tahun, bahasa-bahasa yang tidak lazim yang didengar ini kan, yang mohon maaf, ini karena pengaruh dari digitalisasi. Jadi ini contoh kecil ini ya, yang baru kelas 1 SD, 1 B, izin ke tempat dia, Pak, saya mau tidur. Oh ya, silahkan tidur. Masuk. Saya kira betul tidur. Kita bisa masuk tidur. Ternyata katanya masuk lagi ke dalam kamar. Kenapa? Aja Pak, saya prank Bapak. Nah istilah prank itu setelah saya telusuri ternyata di medsos, di YouTube, di Facebook. YouTube ini kan dia menengah, jadi dari bawah ke atas itu dia menengah. Jadi salah satu riset itu mengatakan ketika YouTube ini 70 sampai 80 penduduk dunia menggunakan. Tetapi yang familiar sekarang ini adalah TikTok dulu. Nah sehingga ketika kemarin kami ada seminar di UIN Mataram, bagaimana tokoh agama kita sekarang ini dari pendidikan klasik bisa membuat semacam TikTok lah tokoh-tokoh agama kita. Makanya kita bersyukur ketika sudah ada pencerahan-pencerahan dari tokoh agama kita dengan menggunakan jalur dakwah TikTok. Jadi TikTok ini dari segala umur sampai dengan orang tua. Ini TikTok itu. Jadi silakan ini yang sekedar kita sharing saja. Tapi kalau Facebook itu orang yang sudah bisa membaca ejaan yang benar kalau Facebook. Tetapi kalau TikTok orang bisu bisa mengubah. Nah itu, jadi dia bilang IG, Instagram, Twitter dengan Facebook yang paling cepat mengenal itu adalah TikTok dari semua kalangan. Makanya saya berpikir cocok bagaimana sekarang dunia dakwah kita ini juga guru-guru kita dan sebagainya itu tak apa-apa kalau itu kebaikan itu ya kita membuat TikTok dan sebagainya. Karena inilah dunia transformasi. Nah tentu Bapak Ibu yang saya hormati, ini sedikit informasi. Nah, pertama yang baru kami sampaikan tentang bantuan, alhamdulillah. Baik yang pertama dari pendidikan agama dan agama Islam, jadi kita mempunyai insentif sekarang ini, tetapi anggarannya di pusat itu dihadirkan kepada guru PAI pendidikan agama Islam yang ada di SD, yang ada di SMP dan sampai dengan SMA. Itu adalah yang belum mempunyai PPI, artinya belum sertifikasi dan belum mempunyai B3K. Jadi murni honor dari Allah lah, honor. Nah, setelah data kita terima Bapak Ibu 1989 pengangkatannya sampai 2018 itu ada yang belum sertifikasi dan ada yang belum masih masuk P3K dan sebagainya. Ini problematika kita di dunia pendidikan. Nah ini sekarang pada tahun ini kemarin kami sosialisasikan mulai dari Lombok Tengah sudah mulai membuka dan terakhir tanggal 17 Maret itu data itu sudah ada. Alhamdulillah dari data itu 1089 kita cek itu belum tersentuh, sedangkan kota kita hanya 1054. Nah kami jemput bola pada kesempatan ini, inilah yang kami informasikan, bukan saja kita yang hadir di sini, tapi keluarga kita, sahabat kita ataupun teman-teman kita yang hadir seluruh PAI.
dan sistem proses penyaluran bantuannya melalui siaga. Jadi banyaknya sekarang aplikasi ini bantuan community luar biasa. Jadi siaga ini sistem administrasi informasi guru agama Islam. Jadi melalui siaga dengan dapat insentif tidak banyak, insentif setahun sekali hanya 3 juta. Kalau kita ini yang untuk buat satu tiang pondok pesantren tidak cukup Pak, tapi kan besi dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah itu istimewa daripada guru kita, ada perhatian sedikit pemerintah sekarang yang memberikan insentif. Dan yang kedua dari pondok pesantren secara umum nanti akan dipertegas lagi oleh tenaga teknis. Ada kita punya bantuan BOP, jadi BOP pondok pesantren. Alhamdulillah sudah kita cairkan kemarin di 2022 dan yang terbaru juga jumlahnya sama bantuannya, termasuk juga bantuan insentif untuk guru ilmiah di situ insentifnya. Di Taman Pendidikan Al-Quran LPTQ secara umum juga ada BOP dan ada juga insentif. Nah ini yang tidak. Kemarin Bapak Ibu yang kami hormati, ada kejadian yang sangat luar biasa menurut saya, ini tidak boleh terulang pada tahun itu, karena kemarin kami juga mutasi, mungkin rotasi, jadi kesalahan dan sebagainya bukan di kita, tetapi ya di sistem pencairan. Jadi kalau pencairan itu kita, mohon maaf, LPG-nya yang kita inginkan. Kita menginginkan bantuan yang kita berikan ini sesuai dengan SPG. Sampai sekarang, mohon maaf, kita buka saja. Sudah kita berikan dan kita punya grup WA, masih belum bisa membuat SPG. Nah sedangkan SPG ini kan tinggal di-upload di Sikap ini, sudah digitalisasi sudah luar biasa. Nah terus di tingkat pusat kita diminta mana nih di Sikap kami cek bantuan yang dicairkan oleh NTU belum ada. Nah ini pada kesempatan ini makanya sama forum dan sebagainya, dan kami memberikan bimtek pada calon penerima itu, ini juga masih kita sulit. Nah harapan kita sekarang dengan dari awal mudah-mudahan kita bisa dapat semua bantuan di sini di potret, maka nanti juga cepat juga lah untuk SPG dan sebagainya. Itu harapan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yang lupa untuk yang perkenalkan teman-teman personil ini dari ujung, dari Ustaz Ahlan Samsi, ini dari Suralanga, dari nomor 5. Jadi beliau ini 18 tahun di Papua, jadi sudah ada istilahnya diberikan dia marga, ada bahasa di situ. Jadi marganya itu kalau orang Papua itu kalau sudah di bahasa itu kopi pun di tuan kakon itu dengan Papua itu penghargaannya itu diberikan marga. Apa marganya dia itu kan yang masuk ke kakaknya dia. Suku Asmat ini Mas. Apa marganya Pak? Saya suku Moro. Suku Moro. Nah itu jadi suku. Jadi ketika dia masuk ke wilayah ini, ada budaya yang buruk, dia punya hak, istilahnya bukan hak memiliki, tetapi hak merasakan apa bentuk ajaran di suku Moro. Harus nikahin suku sana nggak Pak? Dan alhamdulillah beliau sudah mempunyai istri bawa kabukan dari sini. Dan prinsipnya Pak Samsi ini sama seperti tiang Bandung, cukup satu ya. Jadi dia bawa dari Jawa Timur. Dan beliau ini alhamdulillah bahasa bumbu itu konyaknya dalam goreng diri. DKI Pak. Apa DKI? Bapak Yusuf. Oh, bagus. Tetapi betul dia DKI, karena DKI-nya itu dia bisa pindah. Nah, jadi istrinya pindah ke promosi di Mataram, jadi pejabat di BPS, baru dia bisa ditarik juga. Nah, dia ikut istri betul setuju DKI. Tapi luar biasa. Jadi saya pikir sekira dan hamba dan sebagainya rugi Bapak Kabit lalu menggoreng tingginya. Prinsip kita sama satu tetapi berkualitas. Ya, satu di Papua, Lombok, Ya. Jakarta. Ya, jadi mudah-mudahan
tetap satu dan istiqomah ini pasang. Yang kedua di sini Pak Haji Jibril kasih pendidikan agama Islam kita maka dari beliau inilah yang kaitan dengan dunia profesi guru khusus untuk PAI dan lain-lain sebagainya semuanya juga. Dan dari Lombok Tengah satu juga Sekolah juga. istiqomah juga. Ikatan suami takut istri di rumah. Itu istiqomah. Istiqomah ikatan suami Istri di rumah. tapi di luar rumah Nggak takut. oh enggak takut luar biasa. Karena doa Ya. Nah, yang ketiga Pak Hafiz ini dari Lombok Timur. Beliau dari mana? Sabah. Ada Sabah. Jeruk. dari Jeruk. Selalu. Sukarado nah tangga 20 ini. Jadi begini Pak, ada yang dari Lumbuk di sini? Istrinya. Jadi ada kayak tadi ini sedikit ditanya di mana di Sakra Barat. Bukan itu jawaban kita. Harus disebut dalam gubuk. Nah itu. Jadi ada teman kita di sini di tingkat amatir radio itu Pak, namanya Pak Sandi. Memancar dari Pulau Lombok katanya. Sehingga sekarang begitu disebut Pulau Lombok, Pak Sandi mana? Pak Sandi Kelangan kita bilang. Karena tidak ada dia sebut Lombok Barat, Lombok Timur dan sebagainya. Karena tidak mau dia disebut dia orang Lombok Barat. Padahal dia tinggal di Lombok Barat. Dia bilang dari memancar dari Pulau Lombok. Nah, jadi Pak Sandi mana ditanya ya Pak Sandi Kelangan kan Lombok itu kan Lombok enggak. Itulah maksudnya. Jadi kalau menyebut alamat dari Jeruk, Montong Krik apa? Montong Kiri katanya itulah. Saya musuh Siren. Oh Siren. Iya. Siapa? Bisa di Pak Sekda. Ada parti untuk Harapan dia pertama adalah mudah-mudahan Lombok Timur ini banyak dapat. Amin. Banyak dapat bantuan dan kita juga dari letak geografis kita luas, lembaga kita juga banyak. Nah maka wajar ketika dia dapat bantuan ini volumenya agak besar dan itu kita proporsional. Kita melihat bantuan dan letak wilayah itu ya. Sama juga seperti kemarin kita menentukan insentif, kita lihat ya mohon maaf kita buka saja ketika dia mau upload untuk insentif bantuan baik PPG sama bantuan untuk pondok pesantren Lombok Timur yang paling banyak. Lombok Timur lebih banyak yang usul. Nah sehingga dari kota kita 100 ada hampir 90 Lombok Timur mengajukan. Jadi kalau kita taruh 90 misalnya dengan angka pengajuan di Lombok Timur dan semuanya kita setujukan, apa kata orang saya bilang ini 10 kabupaten kota terus tidak ada dapat mentang-mentang kawinnya dari Lombok Timur, kasihnya dari Lombok Timur, sudah kita bagi ya sesuai proporsional. Nah, tapi sekarang kita punya prinsip, kita coba kenapa kami lakukan pertama sosialisasi bantuan ini. Setelah kami sosialisasi di Pulau Lombok dan sebagainya, terus terjadi ketika kita cek nanti di Sidra Potret, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah tidak akan kita bedakan. Kita melihat siapa yang cepat, itulah yang akan kita prioritaskan karena tuntutan kita bulan Juli ini sudah ada kesalahan bantuan ini. Artinya ada kita harus cairkan sebelum bulan Juli harus sudah ada kita cairkan. Jadi tidak kita menunggu kota ini dan sebagainya. Siapa cepat itu sudah yang dapat. Cepat dapat itu lebih prinsip karena kita juga dari pusat diminta progres rapat dibagikan. Jadi itu juga betul juga kan lebih baik kalau ada tambahan dan sebagainya baru kita buka bulan. Jadi sudah makanya Pak jadi makin kalau kita dibutuh kita sudah mensosialisasikan untuk pondok pesantren ini. Jadi ketika komplain dan sebagainya sudah tidak ada. Saya itu Tuan Guru dan yang izin untuk berfitnah sama Pak Sekda sudah kita janjian. Lalu di atas jam 12 dek katanya saya ada rapat persiapan untuk wapres datang, tetapi di bawahnya 11 bisa saya panggilkan kepada dinas dan kita harus dipahami kaitan juga dengan apa namanya masalah umat guru kan. Jadi di sini jalan nanti kita santri saja sama kasih di sini. Kami juga akan melanjutkan perjuangan untuk kemudian tidak bergerak itu mudah-mudahan
Lebih kita punya prinsip dimanapun kita ditugaskan kita mau membuat legasi yang baik, sejarah yang baik untuk kita kenang, dan itu mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semua. Dan tentunya harapan kita pondok pesantren kita dengan keterbatasan anggaran yang dari pemerintah itu menangani semuanya, ya tetapi kita tetap beristiqomah. Mohon maaf perbedaan pakis sama madrasahnya jauh lebih jauh, artinya tidak sebanding. Pakis ini anggarannya hanya 0,1 sekian, kalau madrasah ini padahal direktorasi satu, dirjen kita dirjen Pekis, di bawahnya direkturnya yang berbeda. Nah, tapi ketika kita lihat pelaksanaan kita terlalu jauh, kita punya bantuan dan sebagainya. Kalau madrasah yang masuk di situ besar bantuan, apalagi negeri ya sudah anak pemerintah, sudah ada satker yang sudah ada BOP nya, sudah ada pemeliharaan yang sangat luar biasa. Pusat sedikit ada SPSN dan sebagainya, luar biasa. Jadi inilah tugas kita sekarang ini, bagaimana mudah-mudahan kebijakan ke depan ini perlu terhadap pondok pesantren atau lembaga pendidikan agama Islam lainnya. Lagi sekali saya mohon maaf dengan langsung nanti yang sama Pak Kasih ya, ini akan meninggalkan, nanti akan dilanjutkan acara pertama Pak Mafid yang akan memandu, dan selanjutnya kami dari yang mohon maaf yang sebesar-besarnya nanti Pak Nasrullah juga akan datang melanjutkan acara. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf dengan segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita datang menyampaikan begitu, tentunya kaitannya dengan surat pemberitahuan bantuan itu, kemudian kaitannya dengan teknis, kemudian ada konfigurasi juga dari dari provinsi. Di situ ada tahapan-tahapan kan gitu. Kalau tahap pendaftarannya itu mulai dari dibuka tanggal 13 ya, dan itu sudah disampaikan tebusannya ke pusat, kemudian sampai tanggal 10 April. Lalu nanti verifikasi awalnya itu adalah 20 sampai 17 27 April gitu ya. Artinya ada tahapan-tahapannya. Tentunya yang ingin kami sampaikan bahwa inilah kita hari ini akan segera memulai, dan ada teman-teman operator di wilayah maupun di kabupaten yang akan berseriusi, mudah-mudahan apa yang dihajarkan untuk 2023 ini terserap dengan baik ya. Kalau insentif misalnya untuk LPI itu ada 263 guru, ustadz maupun ustadzah, kemudian ada 60 untuk madrasah diniyah, kemudian untuk BOP-nya ada 60 untuk PPK dan 27 untuk diniyah. Dan kita harapkan ini tentunya harus terserap dengan baik semuanya 100%, apalagi ini sebenarnya kan kuotanya tidak sebanding dengan jumlah lembaga kita yang ada yang tersebar se-NTB, apalagi di Lombok Timur misalnya yang sangat paling besar seperti itu. Jadi seperti itu, tentu kita mudah-mudahan jangan sampai ada yang tersisa seperti sebelumnya. Jangan sampai ada yang tersisa, itu makanya kita mencoba mengkonfigurasinya lebih awal dengan target bulan Juli itu
minimal semuanya itu sudah terserap 70%. Seperti itu. Ya tentunya silakan disampaikan kepada lembaga-lembaga yang lain mungkin kesempatan untuk hadir bersama pada kesempatan ini. Jadi itu saya sekarang di tim Madin dan DPG, dan yang kedua sebagai endingnya adalah kita akan berusaha untuk melaksanakan program ini, tugas penyaluran bantuan ini dengan sebaik mungkin. Tentu bantuan support dari kita semua, termasuk dari lembaga-lembaga, itu sangat dibutuhkan, berupa misalnya mempelajari bagaimana membuka aplikasi, bagaimana mengupload proposal bantuan, kemudian nanti itu di grup ya, ada 6 yang belum mengupload laporan, dan ini tentu menjadi pertimbangan untuk pengajuan berikutnya. Lalu insentif misalnya itu sama sekali belum ada. Ya, mudah-mudahan apalagi setelah hari ini, sebelumnya juga kami sudah melayangkan surat susulan untuk penagihan laporan itu. Jadi setelah hari ini mudah-mudahan dengan kesadaran kita bersama untuk kelanjutan, apalagi untuk kelanjutan Nurusami. Jadi itu kewajiban yang utama, itu pelaporan yang anggaran 2022, dan tentu itu akan menjadi pertimbangan untuk yang berikutnya. Saya atas kesabaran tentunya kelompok Sami dari menunggu dan mau memperhatikan apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya juga kami mohon maaf. Tentu banyakan kurangnya, tentu ketimbang lebihnya begitu, kami mengakui itu. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akan pengantar juga lah, karena secara teknis akan disampaikan oleh Pak Samsi nanti terkait dengan masalah bantuan ini, baik di pesantren ataupun di LPG ataupun di MDT. Nah sebenarnya kita berharap juga ini Pak Kasih Program ini sudah ada di sini di jam ini, karena kalau jam 12 kita tanggung jawab kita ini ribet nanti orang. Walaupun harus kita sampaikan, kalau tidak tenang-tenang di lompok tengah kan susah. Maka kita akan sama-sama mendengarkan secara teknis ini dari Pak Samsi. Ini walaupun beliau baru di Nusa Tenggara Barat, tapi orang lama ini. Kebetulan Taman Melalang Buana di Mataram. Baru tahu ini sudah 1-2 bulan ketemu, ini baru nyadar katanya Taman lama. Ya Pak Samsi. Tapi gagalnya tetap gagal. Ya Kalau belum laku lagi belum gagal. Ya nanti kita gagalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya menyampaikan, sebenarnya saya secara teknis saya Pak. Cuman yang perlu dalam pertemuan ini adalah sosialisasi bantuan pesantren, yang saya mulai dengan jumlah kuota bantuan baik PPS, TPQ dan pondok pesantren. Jadi mungkin saya mulai saja, kita langsung saja bahwa BOP tahun 2023 untuk PKPPS adalah sejumlah 14 lembaga. BOP untuk PDF 3 lembaga, BOP SPM 4 lembaga, BOP Pondok Pesantren 53 lembaga, BOP MDT 27 lembaga, BOP LPG 156 lembaga. Dengan jumlah bantuan satu lembaga itu adalah 10 juta rupiah. Kenapa nilainya turun menjadi 10 juta? Karena volume kuota itu yang bertambah. Gitu. Yang tahun 2022 itu adalah volumenya sedikit, 2023 volumenya bertambah, sehingga nilainya dikurangi.
Untuk pengajuan bantuan BOP kami sudah mulai buka mulai tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 10 April. Itu pengajuan lembaga. Untuk verifikasinya mulai tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 17 April. Itu verifikasi kabupaten Kanwil. BOP batas verifikasinya itu adalah sampai Kanwil, bukan pusat. Untuk BOP. Mungkin itu yang saya sampaikan dalam sosialisasi itu, karena itulah yang penting sebenarnya dalam sosialisasi ini adalah bagaimana cara mendapatkan bantuan dan berapa jumlah bantuan itu. Bagaimanapun cara mendapatkan bantuan itu adalah teknis, nanti mungkin kita kembangkan dengan tanya jawab. Apa yang kendala yang ada di lapangan sehingga bisa untuk mengakomodir kesalahan di 2022. Menurut evaluasi kami bahwa 2022 khusus untuk BOP kesalahannya itu kebanyakan di tujuan surat permohonan. Memang dalam juknis yang diedarkan itu adalah tujuannya adalah direktorat atau dirjen. Tetapi secara anggaran bahwa apabila anggaran itu dituangkan dalam Dipa Kanwil, maka tujuannya itu adalah Kanwil. Apabila anggaran itu tujuannya ke pusat, maka dituangkan tujuannya ke pusat. Sehingga banyak penolakan di 2022 yang menghabiskan waktu untuk revisi, sehingga banyak teman-teman yang sudah mengajukan itu ditolak kembali. Poin dalam pengajuan bantuan ini adalah sebenarnya apabila lembaga itu selalu mengecek akunnya, Pak. Setiap penolakan ada termuat dalam akun itu. Apapun dalam artian penolakannya, apapun kekurangannya, baik itu istilahnya banyak pondok pesantren yang izinnya sudah keluar tetapi sudah kadaluarsa, itu pun kami tolak. Banyak juga pondok pesantren yang penggunaan RAB itu tidak sesuai dengan juknisnya. Ada RAB bantuan pondok pesantren itu untuk operasional, tetapi dituangkan di situ itu adalah untuk bangunan. Itu akan ditolak. Karena khusus untuk bangunan dan rehab itu termuat dalam Dipa Kementerian Agama RI, yaitu bantuan pusat. Khusus untuk BOP di Kanwil ini adalah khusus untuk bantuan operasional. Bantuan operasionalnya itu adalah bantuan yang habis pakai, tanpa meninggalkan dalam bentuk BMN atau inventaris. Itu yang operasional, baik itu istilahnya bisa dibayarkan dalam bentuk ATK, transport ustad dan sebagainya. Yang penting dia harus pakai, itu operasional. Karena begini, kalau memang anggaran itu dipakai untuk membeli misal peralatan, itu akan bisa bertolak belakang dengan pengajuan nanti di anggaran pusatnya. Karena di anggaran pusat itu ada dalam bentuk pemeliharaan, ada dalam bentuk rehab, ada dalam bentuk pengadaan. Apabila sudah diajukan di Kanwil, maka di pusat itu akan ditolak karena dianggap sudah mendapatkan bantuan di provinsi. Jadi nggak bisa double, Pak. Harus memilih salah satu. Ya. Sehingga kami dalam di Kanwil kami berpatokan bahwa penggunaan anggaran itu anggaran operasional yang habis pakai. Gitu. Makanya kemarin dalam BIMTEK 2022 banyak kami tekankan di foto itu menghabiskan anggaran itu lebih baik dihabiskan dalam bentuk ATK, gaji ustaz-ustazah, transport mengajarnya itu dihabiskan di situ. Gitu. Karena permasalahannya begini, Pak. Kalau memang kita membeli barang itu akan lebih riskan nanti untuk pertanggungjawabannya. Gitu. Karena kalau kita berbicara barang, masa barang itu berlaku itu akan kita hitung masa pakainya. Gitu. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan untuk evaluasi 2022. Kesalahannya itu adalah surat tujuan bantuan itu. Banyak teman-teman di situ surat tujuannya itu semua dipatok ke pusat semua. Memang secara administrasi itu simpel, tetapi kalau berbicara anggaran bahwa itu salah tujuan, Pak. Karena anggaran posisinya bahwa anggaran itu di Dipa Kanwil, bukan di Dipa Pusat. Gitu. Beda halnya bahwa
inkubasi bisnis, terus ada yang lainnya itu di pusat, dan tahap penentuannya itu pun di pusat. Kami di provinsi hanya sebagai approval untuk pengajuan di pusat. Tetapi kalau untuk IPA provinsi kami tentu di situ. Kami yang menentukan karena anggaran itu ada di DIPA kami. Gitu. Nah, terus yang kedua, bahwa di saat pengajuan biasanya teman-teman itu setelah mengajukan tidak pernah melihat akunnya. Karena teman-teman harus rajin melihat akun apabila ada penolakan dari kabupaten atau penolakan dari provinsi. Di situ. Nah, banyak kemarin permasalahan 2022, banyak teman-teman yang telepon saya bahwa saya sudah mengajukan dari awal tahun, tapi kok nggak diverifikasi sama kabupaten. Ternyata setelah saya cek riwayat pengajuannya bahwa kabupaten di saat dia mengajukan ke kabupaten jarak 2 hari kabupaten verifikasi langsung ditolak untuk perbaikan. Nah, jadi kesimpulannya di sini apabila ditolak selama waktu pengajuan itu masih ada, itu bukan berarti ditolak, tetapi disuruh untuk merubah, memperbaiki, direvisi, gitu. Nah, terus yang banyak yang terjadi itu adalah pertama juga yang terjadi itu adalah nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya di situ bahwa ada beberapa pondok yang mengirimkan nomor rekening itu atas nama, ada yang nama atas nama pribadi, ada yang nama atas nama yayasan. Sasaran BOP ini adalah pondok pesantren, bukan sasarannya adalah yayasan, bukan sasarannya adalah pribadi. Nah, jadi nomor rekening itu harus memang atas nama pondok pesantren, di situ, bukan atas nama yayasan. Gitu. Nah, terus banyak juga kesalahannya di situ itu adalah susunan pengurusnya, Pak. Susunan pengurusnya. Ada yang susunan pengurusnya itu kami lihat di database-nya itu pengurusnya ada, tetapi susunan pengurusnya itu nggak diupload. Gitu. Jadi intinya dalam aplikasi itu mohon maaf bahwa ada beberapa menu yang warna biru itu hukumnya wajib diisi. Gitu. Karena ini by sistem bukan by manual. Jadi walaupun misal contohnya pondok pesantren ini dengan kasat mata saya lihat bahwa dia aktif, dia ada izinnya, selama dalam aplikasi itu dia tidak bisa menuangkan dokumen itu, maka kami anggap dia tidak aktif. Jadi itu yang 2022 banyak penolakan dan banyak disuruh revisi. Gitu. Nah, terus yang untuk TPQ sama juga, TPQ seperti begitu. Tetapi di tahun 2022 untuk TPQ banyak kendala di lembaga itu adalah karena adanya penyesuaian Sibdarki. Pasti teman-teman banyak yang berpikir bahwa kenapa kami sulit sekali untuk masuk di Sibdarki tahun 2022. Di saat Sibdarki itu masuk, awalnya itu data itu adalah di EMIS, Pak. Kuncinya bahwa apabila lembaga itu rajin mengupdate data EMIS sebelum Sibdarki itu masuk, maka dia akan bisa masuk di Simba. Tapi setelah Sibdarki itu masuk terus dia mengupdate datanya, maka dia nggak akan bisa masuk. Dia harus melakukan pembaruan ulang. Nah, makanya kami sosialisasi ini salah satu tujuan kami adalah menekankan bagaimana rajinnya lembaga untuk mengupdate datanya. Itu salah satu persyaratan yang mutlak dalam aplikasi Simba atau Sikap. Nah, untuk 2023 pengajuan dalam Sibdarki ada beberapa pengajuan yang kami masih tolak. Karena dalam juknis Sibdarki itu adalah ada ketentuan-ketentuan yang harus diisi oleh lembaga. Salah satunya adalah bahwa persyaratan syahadah untuk tenaga pengajarnya itu harus diupload di situ. Dan banyak lembaga TPQ yang tidak bisa mengupload persyaratan itu. Nah, pasti ada pertanyaan dari teman-teman TPQ karena yang sering terima WA bahwa kami sudah mengajukan izin untuk TPQ tapi sampai 2 bulan belum keluar. Bahkan setahun. Ya, kami posisinya di Kanwil sama dengan kabupaten, Pak. Kabupaten menerima mengajukan ke Kanwil, kami dari Kanwil mengajukan ke pusat. Nomor statistiknya yang terbitkan adalah pusat.
sekali lagi yang tekankan, teman-teman lembaga harus rajin melihat akunnya. Di saat ada penolakan harus diperbaiki. Gitu. Terus untuk insentif pada kesempatan ini mungkin kami mohon maaf, tahun 2022 mungkin banyak yang tidak terrealisasi. Pasti itu mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman juga. Pas. Kesempatan ini kami sampaikan bahwa begini. Masih. Tahun 2022 kami terbentur dengan waktu. Itu yang pertama. Kenapa saya tahu perjalanan pencairan insentif dalam sikap itu, karena kebetulan saya juga di keuangan. Gitu. 1 minggu sebelum deadline yang diberikan oleh KPPN, kami sudah mengajukan ke KPPN. Seluruh pengajuan itu kami ajukan sesuai dengan nomor rekening bank. Jadi sistemnya pencairan itu adalah sesuai nomor rekening. Apabila ustadzah itu memakai rekening BRI misal 200 orang, kami ajukan 200 orang untuk rekening BRI. Kalau mereka memakai rekening mandiri, kami ajukan rekening mandiri. Nah, sistem pengajuannya bukan perseorangan. Pengajuannya itu adalah per kelompok, per rekening. Kalau 200 orang BRI kami ajukan, terus salah satu dari 200 itu salah, maka yang sisanya semua salah. Ditolak. Iya, penyebab. Nah, itulah kendala kami. Pertama, kami mengajukan 200 orang. Salah satu, kami keluarkan yang satu, Pak. Kami ajukan 199 orang. Di saat kami ajukan 199 orang, ada yang salah lagi, kami keluarkan. Begitu. Sehingga waktu yang kurang lebih 2 minggu itu tidak ngutut buat kami. Itulah alasan kami di 2023 ini kami mulai dari semester 1 ini harus selesai. Sehingga apabila ada penolakan di Juli, masih ada waktu 6 bulan untuk memperbaiki sampai Desember. Itu yang alasannya 2023 ini. Itu. Nah, makanya di 2022 ada yang cair, ada yang tidak, Pak. Nah, itulah kendala kami, itulah istilahnya permasalahannya di 2022. Kenapa bisa begitu? Mohon maaf. Teman-teman lembaga mengajukan berkasnya paling tidak sesuai aplikasi yang saya lihat itu paling lambat itu bulan April 2022. Pencairannya itu Desember 2022. Yang jadi pertanyaan kami adalah bahwa teman-teman lembaga tidak semua rekeningnya itu dipakai. Tidak semua rekening itu ditransaksikan. Hanya dipakai untuk membuka rekening, selesai itu nggak pernah ditransaksikan. Persyaratan bank 3 bulan tidak melakukan transaksi, maka rekening itu jadi fiktif. Itulah permasalahannya. Makanya di awal 2023 ini kami harus mencairkan paling tidak bulan Juli. Dengan alasannya kami membuka Maret, 13 Maret kami sudah buka bantuan itu, Maret, April, Mei. Mei itu sudah penetapan, paling tidak Juli itu sudah selesai. Karena untuk menghindari kesalahan di 2022. Bisa dikatakan bahwa 85% rekening ustadzah itu nggak aktif. Yang jadi pertanyaannya banyak ustadzah bertanya bahwa boleh tidak kami memakai rekening lembaga? Nggak boleh. Karena insentif. Karena itu adalah khususnya untuk perseorangan. Gitu. Cuman kami berpikir begini, Pak. 2023 mungkin kami mencari jalan keluar bahwa begini. Di saat pencairan kami akan membukakan rekening satu bank secara kolektif. Itu pun atas persetujuan teman-teman lembaga, teman-teman ustaz. Gitu. Dalam artian satu rekening itu gini, Pak, bukan satu rekening yang menampung, enggak. Satu bank.
Misal BSI sendiri, BRI semuanya gitu. Sehingga tidak banyak rekening sekali. Gitu. Karena dalam pencairan SPM itu apabila rekening itu 10 atau 5, maka 5 SPM itu yang kami buat. Karena sesuai dengan rekening dia. Gitu. Itu sih masih wacana kami, Pak. Itu pun nanti di saat Jurutek sikap itu nanti akan kita tetapkan apakah memungkinkan untuk kita buka rekening pakai satu bank saja. Biar lebih terjamin istilahnya keaktifan rekeningnya. Itu. 2022 yang sering di WA sama teman-teman ustaz-ustaznya ini kok kami belum cair atau apa. Yang nggak pernah ikut sampaikan dulu. Karena bagi dia prinsipnya gitu. Di saat yang menyampaikan sesuatu di grup dan tidak bertatap muka, maka itu akan panjang. Lebih baik kalau memang istilahnya ada yang dipertanyakan, silahkan datang ke kantor, kita ceritakan kronologisnya. Karena kalau biasanya di grup atau WA apa yang kita tulis akan menimbulkan debat kusir nantinya. Makanya orang di grup pondok pesantren TPQ MDT yang tidak pernah ikut menjawab itu kebanyakan saya. Karena saya menghindari debat kusir. Gitu. Nah, untuk kesempatan inilah yang sampaikan bahwa kronologisnya itu seperti itu, Pak. Pertama, nomor rekening ustaz-ustazah itu 85% itu tidak aktif. Belum lagi permasalahannya bahwa rekening ustaz dengan yang diupload di aplikasi itu beda. Karena dalam sistem keuangan, mohon maaf, apabila nama kita misal istilahnya contohnya lalu spasi dan seterusnya, terus kita tulis di rekening lalu titik, itu akan ketolak, Pak. Itu yang permasalahannya di 2022. Nah, mungkin itu yang bisa sampaikan untuk sementara waktu. Nanti dia akan membuka ruang. Silahkan teman-teman untuk kita diskusi. Apa kendalanya di lapangan, apa keluhannya, silahkan disampaikan. Insya Allah mungkin kami bisa menjawab dan bisa menjelaskan. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dulu sehingga tidak terjadi apa yang dikatakan tadi itu mintanya di pusat kok apa uangnya di pusat kok mintanya diambil gitu. Maka harus disesuaikan di situ sudah jelas. Jadi sebantuan itu di pusat, kemudian ada kanwil, silakan disesuaikan alamat permohonannya. Itu banyak sekali di pusat itu. Kalau di provinsi kan hanya operasional ya. Kalau yang jumbo itu tidak ada di pusat itu, Pak. Jumbo besar. Agak sedikit ya di kita. Tapi walaupun kecil kan sangat berharap. Jadi itu bisa kita pilih yang mana kita, sehingga harus pilih itu ya mengajukan ini supaya tidak terjadi hal-hal yang disampaikan tadi oleh Pak. Jadi silakan mungkin ada yang mempertanyakan, karena kalau masalah proses itu saya pikir guru semua sudah paham ya. Cuma kendala-kendala aja itu. Gimana bisa nggak kita mengajukan misalnya di pusat 2 jenis bantuan misalnya, bisa nggak ini jadiannya saja. Misalnya yang satu inkubasi, lagi minta asrama, lagi minta digitalisasi, lagi minta halaman, lagi gitu. Gimana ya? Terus ada yang lain, silakan. Kami buka tanya jawab saja lah. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ada yang mati izinnya, kemudian ditolak, bisa dapat surat keterangan, misalnya sedang proses atau apa.